Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya, tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1277. Leluhur makam surgawi, persetan dengan Supreme Avenue. Semua orang di lapangan menatap Ye Guan. Mereka tidak lagi terkejut, tetapi hanya merasa takut. Kekuatan pemuda ini sebenarnya telah melampaui alam transformasi Dao dan mampu bersaing dengan Dao tertinggi. Pei Sisen menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa, tetapi matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Orang ini agak tidak normal sekarang, jadi dia harus berhati-hati agar tidak ditipu. Lancang, pada saat ini, aura mengerikan tiba-tiba mengalir dari kedalaman alam semesta dan galaksi seperti aliran deras yang dahsyat. Pada saat ini, semua makhluk hidup di seluruh peradaban kosmik tingkat 9 gemetar, dan mereka semua menatap galaksi dengan ketakutan di mata mereka. Inilah jalur tertinggi peradaban kosmik, sekadar menghirup udara segar saja sudah cukup untuk membuat semua makhluk hidup putus asa. Bagaikan seekor semut yang mengamati seekor naga, tanpa ada pikiran untuk melawan, yang ada hanya keputusasaan. Di lapangan, semua orang ketakutan ketika mereka melihat aura penindasan dari Dao besar, dan beberapa orang kuat dari dinasti Tianmu berbalik dan melarikan diri. Mereka sama sekali tidak berani meneruskan menonton. Ketika para dewa berperang, manusia menderita. Jika kamu terus menonton, kamu akan kehilangan nyawamu. Pangeran tertua Tianxing memandang Ye Guan di langit dengan ekspresi rumit. Dia tahu bahwa Ye Guan adalah orang yang cakap, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Ye Guan begitu mengerikan. Jika dia tahu bahwa kekuatan Ye Guan begitu mengerikan, dia tidak akan merancang jebakan untuk menjebaknya, karena tindakannya membawa bencana yang menghancurkan bagi dinasti Tianmu. Dari sudut pandangnya, dia tidak menyesali perbuatannya. Setiap orang memiliki posisi yang berbeda dan itu adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada yang perlu disesali. Namun, dari sudut pandang dinasti Tianmu, dia menyesalinya, karena memprovokasi musuh yang begitu kuat akan membawa kehancuran bagi dinasti Tianmu. Menteri di sampingnya tiba-tiba menghela nafas dan berkata, "Yang mulia, perkembangan masalah ini berada di luar kendali kami, mohon jangan salahkan diri Anda sendiri." Tianxing menatap Ye Guan di langit dan berkata dengan lembut, pemuda itu sama sekali tidak takut saat menghadapi jalan tertinggi dari peradaban kosmik tingkat 9. Kepercayaan diri dan sikap mendominasi ini jelas tidak sebanding dengan orang biasa. Kekuatan yang dapat mengolah monster seperti itu jelas bukan kekuatan biasa, tetapi bahkan kekuatan peradaban kosmik tingkat ke-10, atau bahkan lebih tinggi. Mendengar ini, Ji Xiang langsung terkejut dan berkata dengan heran, bagaimana mungkin, peradaban kosmik tertinggi yang diketahui adalah tingkat ke-10. Tianxing menggelengkan kepalanya sedikit, visi kita terlalu rendah, level 10 mungkin batas kita, tetapi mungkin bukan batas bagi yang lain. Sambil berbicara, dia menatap Pei Sisen dan berbisik, wanita ini pasti tahu sesuatu. Dari awal hingga sekarang, dia sangat tenang. Bahkan ketika Ye Guan menghancurkan kehendak Dao besar dengan satu pedang, dia masih sangat tenang dan tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Dengan kata lain, dia telah melihat kekuatan Ye Guan yang sebenarnya, dan kekuatan Ye Guan yang sebenarnya pasti lebih kuat dari sekarang. Pada titik ini, wajahnya berubah sangat pucat. Jika Ye Guan mendapat masalah di sini, aku khawatir peradaban Tianmuku akan musnah. Pei Sisen di kejauhan tampaknya menyadari tatapan Tianxing, dan dia menoleh untuk melihat Tianxing. Pada saat ini, utusan istana Yue tiba-tiba berjalan ke sisinya.
dia menatap Ye Guan yang seperti orang gila di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, Pei Sisen, orang ini secara terbuka menantang Supreme Avenue dan tidak akan ditoleransi oleh Supreme Avenue. Jika kita memobilisasi orang untuk membantu Supreme Avenue sekarang, kita pasti akan dapat membangun hubungan yang baik dengan Supreme Avenue. Dia masih ingin pamer dan menebus dosa-dosanya. Pei Sisen menoleh ke arah utusan istana Yue. Kali ini, dia tidak marah. Sebenarnya, jika dia tidak melihat kekuatan Ye Guan yang sebenarnya dan orang-orang di belakang Ye Guan, pikirannya akan sama dengan utusan istana Yue. Seringkali, visi seseorang dapat membuatnya bodoh. Utusan istana Yue hendak mengatakan sesuatu, tetapi Pei Sisen tiba-tiba berkata, utusan istana Yue, pergilah dari sini, ini perintah. Utusan istana Yue tertegun sejenak. Dia melirik Pei Sisen yang tanpa ekspresi, ragu-ragu, lalu berkata, saya mematuhi perintah Anda. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan menghilang di ujung langit yang luas. Meskipun dia tidak tahu mengapa Pei Sisen mengeluarkan perintah ini, dia tetap memilih untuk patuh. Setelah utusan istana Yue pergi, Pei Sisen menatap Ye Guan di langit. Dia harus mengatakan bahwa dia sangat terkejut saat ini, karena Ye Guan belum menunjukkan kekuatan aslinya sampai sekarang. Dia bertarung sambil melawan kekuatan segel tersebut. Jika tidak ada kekuatan penyegelan, Pei Sisen mengerutkan kening dalam. Pada saat ini, dia telah membuat keputusan, yaitu mencari tempat untuk beristirahat setelah kembali. Dia tahu bahwa masalah antara gurunya, Kaisar Fan Zhao dan yang lainnya serta Ye Guan pasti tidak akan berakhir dengan mudah. Dia tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perjuangan tingkat ini. Jika dia tidak tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri, dia hanya akan berakhir mati. Sebagai orang kecil, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang kecil. Di langit, Ye Guan sedikit bersemangat saat ini, karena dia menemukan bahwa selama dia bertarung dengan gila-gilaan, tekadnya akan menjadi lebih kuat. Meskipun tekadnya masih diambang kehancuran saat ini, situasinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Perang, Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke kedalaman alam semesta. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan napas dari Jalan Agung. Jalan, sangat kuat, tapi lalu kenapa? Ye Guan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, pedang King Xuan di tangannya bergetar hebat, membuat serangkaian suara dentingan pedang. Pada saat itu, galaksi sedang mendidih, dan kemudian, di depan mata setiap orang, sebuah bayangan berjalan melewati kehampaan. Pada saat ini, semua orang di lapangan menahan napas. Jalan tertinggi peradaban kosmik tingkat ke-9. Dewa telah tiba. Pada saat itu, semua orang di lapangan merasakan tekanan luar biasa, yang membuat mereka sulit bernapas. Dao tertinggi menatap Ye Guan dan berkata dengan dingin. Beraninya seorang pendekar pedang kecil menentang Dao, aku tidak tahu. Buang-buang kata-kata ibumu. Setelah berkata demikian, Ye Guan pun menyerbu ke depan sambil menghunus pedang di tangannya. Tertawa, kemanapun pedang itu lewat, waktu dan ruang yang telah diperbaiki terkoyak lagi, dan cahaya pedang menebas dengan ganas di depan Jalan Agung. Dao tertinggi melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan Dao melonjak keluar bagai air pasang. Ledakan, sepotong cahaya pedang hancur berkeping-keping, dan Ye Guan langsung terpental. Namun di saat berikutnya, sebuah pedang datang dari belakang Dao tertinggi tanpa peringatan apapun. Tunda pedangnya, Supreme Avenue mengepalkan tangan kanannya dengan kuat. Ledakan, dengan kekuatan Dao Agung yang ditambahkan ke tubuhnya, pedang itu benar-benar terhalang. Namun saat ini,
Ye Guan bergegas menghampirinya lagi. Satu pedang menentukan hidup dan mati. Pada saat ini, Ye Guan telah melupakan hidup dan mati, melupakan segalanya. Perang, kau bunuh aku atau aku bunuh kau. Dulu, dia punya terlalu banyak beban, terlalu banyak tanggung jawab, dan terlalu banyak hal untuk dipikirkan. Tetapi sekarang, yang dia inginkan hanyalah bertarung. Ketika dia tidak memikirkan hal lain dan hanya ingin bertarung dengan baik, kekuatan pedangnya yang memutuskan hidup dan mati menjadi lebih murni dan kekuatannya sangat ditingkatkan. Menghadapi pedang Ye Guan, mata Dao tertinggi tiba-tiba menyipit, dengan sedikit keterkejutan. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia tampaknya memandang rendah pendekar pedang muda ini. Tiba-tiba dia mengulurkan jarinya dan kemudian dengan lembut mengarahkannya ke depan. Ledakan, dalam sekejap, tempat ujung jarinya mendarat berubah menjadi pusaran air tak berujung. Pusaran jalan, dalam pusaran Dao besar itu, terdapat kekuatan Dao besar yang tak terbatas, dan Ye Guan langsung tertarik ke dalam pusaran Dao besar ini. Kekuatan Dao besar yang tak terbatas itu akan menghancurkan dan melahapnya sepenuhnya. Ye Guan memegang pedang King Xuan dan menghantamkannya ke kendali waktu di depannya. Dalam sekejap, cahaya pedang yang mengerikan menyapu seperti letusan gunung berapi, langsung menghancurkan kekuatan jalan di sekitarnya. Pada saat yang sama, cahaya pedang langsung merobek lubang di seluruh pusaran jalan. Kemudian, Ye Guan perlahan berjalan keluar darinya dengan pedang di tangan. Dan di antara alisnya, tanda kejahatan masih ada, dan justru karena tanda kejahatan inilah dia tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Kalau tidak, dengan garis keturunannya yang gila dan niat pedang yang teratur, hanya beberapa orang besar di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Melihat Ye Guan berjalan perlahan, Dao tertinggi segera menyipitkan matanya. Sebelum dia bisa bergerak, Ye Guan tiba-tiba menukik di depannya dan menebasnya dengan pedang. Supreme Avenue mengangkat tangannya dan menyapukannya. Wah, sepotong cahaya pedang hancur, dan Ye Guan langsung terdesak dan terlempar keluar. Tetapi dia segera berhenti. Dia melihat tangan kanannya dan menemukan bahwa seluruh lengan kanannya telah kehilangan kesadaran. Di kejauhan, Dao tertinggi menatap Ye Guan dengan tatapan sedingin es selama 10.000 tahun. Tiba-tiba, dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan area waktu dan ruang tempat Ye Guan berada mulai menghilang sedikit demi sedikit. Menyadari bahwa kekuatan di sekelilingnya menjadi semakin menakutkan, Ye Guan mengangkat pedang King Xuan di tangan kanannya dan menebas ke depan dengan ganas. Ruang dan waktu di depannya terkoyak olehnya. Kemudian, dia bergegas maju dan menebas jalan agung dengan pedangnya lagi. Melihat Ye Guan kembali menghancurkan kekuatannya, Sang Dao tertinggi langsung mengernyit, dan pandangannya tertuju pada pedang King Xuan di tangan Ye Guan. Ada yang salah dengan pedang ini. Sebelum dia sempat berpikir, Ye Guan sudah tiba di depannya. Kekuatan pedang itu begitu kuat sehingga dia merasakan tekanan. Dia tidak langsung menghadapi pedang Ye Guan, tetapi malah gemetar dan mundur sejauh 1000 kaki, memberi jarak antara dia dan Ye Guan. Ye Guan menebas udara dengan pedangnya dan hendak menyerang lagi. Tetapi pada saat ini, dia melihat telapak tangannya tiba-tiba terbuka, dan dalam sekejap, ruang dan waktu tempat Ye Guan berada menjadi ilusi dan transparan. Kemudian, di mata semua orang yang tercengang, Ye Guan sudah berada di dunia yang kacau. Sebelum semua orang sempat datang, sebuah bintang tiba-tiba muncul di dunia yang kacau ini, diikuti oleh bintang kedua, ketiga. Dalam waktu singkat, miliaran bintang muncul. Pada saat yang sama, makhluk yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang dan waktu ini. Evolusi jalan raya, inilah kelahiran sebuah alam semesta. Dan tak lama kemudian,
alam semesta ini mulai menghilang sedikit demi sedikit. Hanya dalam sekejap mata, segalanya berubah drastis. Pada saat yang sama, Ye Guan juga mulai menghilang sedikit demi sedikit bersama alam semesta. Bukan hanya itu saja, saat alam semesta mulai hancur, kekuatan penyegel jahat dalam tubuh Ye Guan tiba-tiba meledak dengan dahsyat. Perubahan mendadak ini hampir membunuh Ye Guan di tempat, tetapi dia berhasil bertahan. Dia memegang pedang King Xuan di kedua tangan dan menebas ke depan, membuat lubang. Tepat saat dia hendak melarikan diri, Dao tertinggi yang sedang berevolusi tiba-tiba berkata, "Hentikan dia." Saat suara itu jatuh, beberapa aura mengerikan tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Dan kemudian 3 bayangan muncul langsung ke dalam ruang dan waktu yang kacau. 3 pria kuat yang tiba-tiba muncul semuanya berada di alam transformasi Dao. Tahukah Anda, para ahli transformasi Dao dari peradaban kosmik tingkat 9 dapat dikatakan sebagai penganut Dao tertinggi. Pada saat ini, Pangeran Tertua Tianxing, yang berada di luar, tiba-tiba bergegas menghampiri Tian Chen dan Ratu Qin dan berkata, "Cepat berikan cincin ayahmu." Permaisuri Qin agak waspada, sementara Tian Chen agak bingung. Tianxing berkata dengan marah, "Jika kau tidak ingin Ye Guan mati, berikan saja padaku sekarang." Mendengar ini, Permaisuri Qin tidak ragu lagi dan langsung memberikan cincin itu kepada Tianxing. Tianxing mengeluarkan token hitam darinya, lalu mengulurkan jarinya dan menunjuk token itu. Darah mengalir keluar dari ujung jarinya dan kemudian meresap ke dalam token itu. Kemudian, dia mendesak energi misterius di tubuhnya untuk mengalir ke dalam token itu. Ledakan, token itu tiba-tiba melambung ke langit, lalu aura yang amat mengerikan tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi. Memanggil leluhur, Tianxing menyaksikan bayangan di langit perlahan mengembun dan menghela napas lega. Sebagai leluhur pendiri peradaban Tianmu, ia layak diabadikan di Tianmu. Seolah teringat sesuatu, dia tiba-tiba menoleh menatap Ye Guan. "Nanti kita bicara dengan leluhur, minta dia melindungi Ye Guan." Tian Chen menatap Tianxing dengan bingung, "Kenapa?" Tianxing menoleh dan menatap langit. Jika Ye Guan meninggal, pasukan di belakangnya tidak akan membiarkan dinasti Tianmu kita pergi. Bahkan jika pasukan di belakangnya tidak membalas dendam terhadap kita, tanpa bantuannya, dinasti Tianmu kita tidak akan mampu bertahan di alam semesta ini dan akan digerogoti oleh pasukan besar lainnya sedikit demi sedikit. Jika dia masih hidup, dia akan membantumu. Dan dengan bantuannya, dinasti Tianmu kita bahkan dapat melangkah lebih jauh. Tian Chen menatap Tianxing. "Tetapi jika ini terjadi, tahta tidak akan pernah menjadi milikmu." Tianxing menatap langit, mengepalkan tangannya perlahan, dan setelah beberapa saat, dia berbisik, "Kepentingan negara harus lebih tinggi daripada kepentingan pribadi." Bab 1278, Sang Leluhur muncul, kepentingan nasional harus di atas kepentingan pribadi. Tian Chen sedikit terkejut saat mendengar perkataan Tianxing. Ia menatap saudara tirinya di depannya dan merasa sedikit aneh untuk pertama kalinya. Karena sejak ia dewasa, ia dan kakak laki-laki di depannya telah bertarung secara terbuka dan diam-diam. Kedua belah pihak dapat dikatakan seperti air dan api, dan mereka bertarung sampai mati. Dia tidak menyangka bahwa di saat kritis seperti ini, kakak laki-lakinya benar-benar akan keluar dan berdiri di pihaknya. Tidak, itu tidak benar. Kakak laki-laki ini tidak berdiri di pihaknya, tetapi di pihak dinasti Tianmu. Memikirkan hal ini, ekspresi rumit tiba-tiba terlintas di mata Tian Chen. Dan dia mendesah dalam hatinya. Di langit, saat bayangan itu mengembun, tekanan yang mengerikan tiba-tiba melanda, menekan segalanya.
Seorang pria parubaya muncul di hadapan semua orang. Nenek moyang pendiri dinasti Tianmu adalah Tian Zhao. Keberadaan mengerikan yang hanya ada di makam surgawi. Leluhur pendiri dinasti Tianmu adalah sosok legendaris. Bertahun-tahun yang lalu, ketika peradaban Tianmu masih dalam era yang kacau, leluhur pendiri ini dengan cepat naik ke tampuk kekuasaan sebagai rakyat jelata, dan kemudian menyapu bersih segalanya dalam waktu singkat, menyatukan seluruh peradaban Tianmu. Pada saat itu, dinasti Tianmu begitu kuat sehingga satu ordo dapat menghancurkan peradaban kosmik tingkat 8. Kemudian, dengan kepergian Kaisar Tianzhao, dinasti Tianmu berangsur-angsur mengalami kemunduran. Ditambah dengan pertikaian sipil, dinasti Tianmu mengalami kerusakan parah dan kekuatannya pun sangat melemah, yang menyebabkan situasi kekuatan separatis di antara berbagai faksi. Pada saat ini, ketika orang-orang kuat dinasti Tianmu melihat Kaisar Tianzhao, mereka semua memiliki ekspresi yang rumit dan merasa malu terhadap leluhur mereka. Tian Chen menatap Kaisar Tianzhao di langit. Tangannya mengepal, ekspresinya gembira dan matanya menyala-nyala. Tujuannya dalam hidup ini adalah menjadi kaisar abadi seperti Kaisar Tianzhao. Itulah tujuannya. Setelah dekrit surgawi muncul, dia segera melihat ke arah Jalan Agung. Ketika dia melihat Jalan Agung, alisnya langsung berkerut. Pada saat ini, Tianxing tiba-tiba berkata dengan hormat, "Leluhur, tolong bantu Tuan Ye." Setelah mendengar perkataan Tianxing, Kaisar Tianzhao perlahan menoleh ke arah Ye Guan. Ketika melihat Ye Guan dikepung, dia tercengang di tempatnya. Ini. Melihat ekspresi Kaisar Tianzhao, semua orang di tempat kejadian sedikit bingung. Apakah Kaisar Tianzhao ini mengenal Ye Guan? Kaisar Tianzhao tiba-tiba menoleh ke arah Tianxing. Apakah nama belakangnya Ye? Tianxing sedikit bingung. Konon katanya memang begitu, tapi aku tidak tahu apakah ini nama aslinya. Kaisar Tianzhao menoleh dan menatap Ye Guan. Ia melambaikan lengan bajunya, dan dalam sekejap, beberapa master alam Daohua yang mengepung Ye Guan langsung terhempas. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan terkejut. Apakah leluhur ini begitu kuat? Jalan Agung yang tengah berevolusi perlahan-lahan menoleh dan menatap ke arah Kaisar Tianzhao dengan tatapan tidak bersahabat. Kaisar Tianzhao tidak peduli dengan Jalan Agung. Dia menatap Ye Guan dan bertanya, "Apakah kamu kenal seorang pria berbaju hijau?" Di dalam ruang dan waktu yang kacau itu, Ye Guan yang tiba-tiba mendengar ini, tiba-tiba menoleh untuk melihat Kaisar Tianzhao dan berkata dengan suara serak, "Kau tahu kakekku?" Kakek, mendengar kata-kata Ye Guan, Kaisar Tianzhao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Semua orang dalam adegan tertawa itu tampak bingung. Kaisar Tianzhao tersenyum sejenak, lalu menunjuk Ye Guan dan berkata, "Tidak seorang pun dapat menyentuhnya." Suaranya bagaikan guntur, bergema di seluruh dunia. Setelah berkata demikian, Kaisar Tianzhao melangkah maju dan langsung menghampiri Ye Guan. Ia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Yang, akhirnya aku menemukanmu." Tuan Muda Yang, semua orang di sana benar-benar bingung, seakan-akan mereka tersesat dalam kabut. Pada saat ini, Kaisar Tianzhao melihat bahwa tubuh dan jiwa Ye Guan sedang dilahap oleh evolusi sedikit demi sedikit, jadi dia mengangkat tangan kanannya dan menepuk bahu Ye Guan. Ledakan, cahaya keemasan mengalir ke tubuh Ye Guan, dan kemudian naga emas ilusi mengelilingi Ye Guan dan melindunginya. Seolah menyadari sesuatu, dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke segel di antara kedua alis Ye Guan. Ledakan, cahaya merah darah langsung mendorong Kaisar Tianzhao mundur ratusan kaki. Tidak hanya itu, dia tiba-tiba menjadi semakin ilusif.
Ketika dia berhenti, kilatan keterkejutan melintas di mata Kaisar Tianzhao. Ini adalah kekuatan jalan jahat, kekuatan jalan jahat yang begitu kuat. Bagaimana bisa ada kekuatan jalan jahat yang begitu kuat? Kaisar Tianzhao, pada saat ini, Supreme Avenue di kejauhan tiba-tiba berkata dengan dingin, "Kamu dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuhku hanya karena seekor semut?" Menghadapi Kaisar Tianzhao di depannya, dia juga agak khawatir. Di dunia ini, tidak semua orang mengikuti arus. Kaisar Tianzhao di depannya bukanlah salah satu dari mereka. Namun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada banyak orang kuat yang mengikuti arus. Mengenai apakah dia menentang tren, dia tidak tahu. Setidaknya untuk saat ini, Kaisar Tianzhao tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Justru karena itulah setiap orang dapat hidup damai dan tidak saling mengganggu. Kaisar Tianzhao menoleh dan melihat ke arah Jalan Agung. Tatapannya tenang. "Apakah kamu tidak mendengar dengan jelas apa yang baru saja aku katakan?" Konfrontasi langsung. Melihat Kaisar Tianzhao begitu tidak sopan, sang Taois tertinggi langsung murka. Aliran amarah mengalir dari telapak kakinya hingga kepalanya, dan hatinya dipenuhi amarah. "Kalau begitu aku juga akan memberitahumu bahwa semut ini akan mati hari ini, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan di antara kedua tangannya, galaksi alam semesta dengan cepat menghilang. Hanya dalam sekejap, ruang dan waktu kacau tempat Ye Guan berada mulai berubah menjadi abu sedikit demi sedikit seperti kertas yang terbakar. Menghadapi amukan Supreme Avenue, Kaisar Tianzhao sama sekali tidak peduli. Tiba-tiba dia melangkah maju, dan cahaya keemasan muncul dari bawah kakinya lalu menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, ruang dan waktu yang kacau ini diselimuti oleh cahaya keemasan. Tolak dengan kuat evolusi Dao besar. Setelah hening sejenak, raungan naga tiba-tiba meletus dari ruang dan waktu yang kacau. Kemudian seluruh ruang dan waktu yang kacau itu mulai menghilang sedikit demi sedikit. Ledakan, saat ledakan keras terdengar, ruang dan waktu yang kacau tiba-tiba meledak. Lalu cahaya keemasan memancar keluar darinya. Itu Kaisar Tianzhao. Ye Guan berada tepat di sebelah Kaisar Tianzhao. Situasinya saat ini sangat buruk, karena ketika Dao besar berevolusi sebelumnya, kekuatan segel jahat semakin kuat. Sekarang tekadnya tidak dapat lagi menahannya, tetapi dia masih berjuang untuk bertahan. Meskipun Kaisar Tianzhao membawa Ye Guan menjauh dari ruang dan waktu yang kacau, saat ini dia telah menjadi ilusi. Bagaimanapun, dia bukanlah tubuh yang sebenarnya, dan dia masih akan menderita beberapa kerugian jika dia berhadapan langsung dengan Dao tertinggi. Di kejauhan, Dao tertinggi melihat Kaisar Tianzhao membawa Ye Guan keluar dari waktu dan ruang khususnya, dan wajahnya sangat jelek. "Kalian pemberontak, kalian semua pantas mati." Saat dia berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia berubah menjadi sungai panjang dan menghantam Kaisar Tianzhao. Kekuatan Dao Agung bergulir, dan pada saat ini langit dan bumi mulai musnah. Kaisar Tianzhao tiba-tiba melangkah maju dan mengarahkan jarinya. Cahaya keemasan muncul dari ujung jarinya dan kemudian berubah menjadi perisai emas raksasa sepanjang 10.000 kaki yang menghalangi di depannya. Ledakan, Supreme Avenue menghantam perisai emas raksasa itu dengan keras. Kekuatan dahsyat itu langsung menghancurkan perisai emas raksasa itu. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu sekeliling seperti ombak, yang sangat mengerikan. Di balik perisai emas raksasa, tubuh Kaisar Tianzhao menjadi lebih seperti ilusi. Di sisi lain, aura Dao tertinggi menjadi semakin kuat. Terlebih lagi, berada di peradaban kosmik ini,
Dia memiliki persediaan kekuatan yang tak terbatas. Dapat dikatakan bahwa dia tak terkalahkan di wilayahnya sendiri, kecuali Anda memiliki kekuatan untuk langsung menghancurkan seluruh peradaban kosmik tingkat ke-9. Dao tertinggi berada tinggi di atas. Dia menatap Kaisar Tian Zhao di bawah. Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Saat dia berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi ruang dan waktu yang kacau, dan Kaisar Zhao secara paksa ditarik ke dalamnya hari itu. Begitu memasuki ruang dan waktu yang kacau ini, Kaisar Tian Zhao mengerutkan kening. Dalam keadaannya saat ini, dia bahkan bukan klon, tetapi hanya ilusi, bahkan tanpa 1/10 kekuatan dari tubuh aslinya. Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, kekuatan mengerikan di sekelilingnya telah menyerbu masuk. Dia merentangkan tangan kanannya, lalu perlahan menekannya ke bawah. Dalam sekejap, energi naga emas yang mengerikan menyapu keluar dari tubuhnya. Energi naga emas ini bergetar di sekelilingnya seperti gelombang pasang, dan hendak menghancurkan ruang dan waktu yang kacau ini dengan paksa. Tapi pada saat ini, galaksi dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Dan kemudian, terjadi ledakan keras, dan seluruh ruang dan waktu yang kacau berubah menjadi kegelapan. Alam semesta meledak. Pada saat ini, energi naga emas yang baru saja muncul langsung berubah menjadi ketiadaan, dan ruang dan waktu yang kacau ini juga sepenuhnya berubah menjadi kegelapan pada saat ini. Melihat pemandangan ini, Tian Chen yang berada di luar langsung pucat pasi. Apakah nenek moyang mereka pergi begitu saja? Namun pada saat ini, di dalam kekosongan ruang dan waktu itu, tiba-tiba terdengar suara auman naga. Kemudian seberkas cahaya keemasan perlahan muncul dari ruang dan waktu yang gelap itu. Namun itu hanya sesaat, karena sebuah tangan tak terlihat menamparkan dengan keras. Cahaya keemasan itu pun langsung padam. Menyeret, pada saat ini, sebuah suara halus tiba-tiba melayang keluar perlahan dari ruang dan waktu yang kosong. Itu suara Kaisar Tian Zhao, menyeret, di luar. Semua orang kuat dinasti Tianmu sedikit bingung. Mereka tentu tahu apa yang dimaksud Kaisar Tian Zhao, yaitu menundanya. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana mereka menundanya? Jalan raya yang agung ini sungguh tak terkalahkan. Tian Chen mengepalkan tangannya, kilatan ganas melintas di matanya. Tetapi dia tidak berdaya saat berikutnya. Meskipun energi naga telah kembali ke tubuhnya, meridiannya telah hancur, kultivasinya terbuang sia-sia, dan dia sekarang tidak berdaya. Selain itu, bahkan pada kondisi puncaknya, dia tidak dapat menghentikan Taois tertinggi ini. Pada saat ini, Tian Xing tiba-tiba meraih Tian Chen dan berbalik untuk berlari. Tian Chen kebingungan. Segera, Tian Xing menarik Tian Chen ke sebuah aula. Pada saat ini, aula tersebut telah hancur. Tetapi ada 23 prasasti leluhur di sana. Setiap prasasti leluhur mewakili seorang leluhur. Oleh karena itu, prasasti leluhur terbuat dari bahan khusus, sangat kuat, dan diberkati oleh formasi. Nenek moyang dinasti Tianmu, Tian Xing langsung menarik Tian Chen agar berlutut perlahan. Ia bersujud dengan berat dan berkata dengan hormat, "Para leluhurku, dinasti Tianmu kita sedang dalam masalah besar sekarang. Aku mohon kepadamu untuk datang dan membantu kami." Tidak ada reaksi dari 23 tablet leluhur. Tian Xing segera berbalik menatap Tian Chen. "Kemarilah, cepat." Tian Chen ragu sejenak, lalu bersujud dengan hormat. "Leluhurku, dinasti Tianmu kita sedang dalam kesulitan besar sekarang. Aku mohon kalian untuk muncul dan membantu kami." Begitu kata-kata itu terucap, terjadi keheningan sejenak, ledakan, tiba-tiba, di kuil leluhur, 23 tablet leluhur mulai bergetar hebat,
Dan kemudian, 23 cahaya keemasan melesat ke langit dan langsung menuju ke kedalaman langit. Semua respon, ketika Tian Xing, yang berlutut di samping Tian Chen, melihat pemandangan ini, ekspresi rumit terpancar di matanya dan kepahitan muncul di sudut mulutnya. Bersambung.